Assalamualaikum Mas Ragil. Waalaikumsalam Mas Wadi. Wah, Alhamdulillah. Selamat datang, Bu Retno. Ini moderatornya sudah hadir ini, Mas Wadi. Tadi mohon maaf Mas, dia keklik keluar tadi. Out. Oh, tadi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Mm-mm. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbak Salam. Retno? Salam. Udah Heeh. masuk? Iya. Iya, Alhamdulillah. Makasih, Bapak. Oh, Mas Danes, Mbak, makasih. iya. Mbak Retno udah coba cek ininya, virtual background-nya. Terus, Oh, iya. udah ada kan? Mungkin bisa dicoba dulu, Mbak. Backgroundnya nambah ya, Pak? Ada di, ada di More. itu, Di more. broadcast-nya, Mbak Retno. Section. Section sheeting. Ini Pak. Kelihatan nggak, Pak? Pak, kok hilang wajahku? Oh, gradasinya nggak masuk ini Mbak Retno. Yang Lah, belakangnya gimana jadinya? ya udah nggak apa-apa. Heeh. Dosen goib nih, Pak. Oh, jadi ini aja dinormalkan aja. Mending gak usah pakai background kok kayak gitu. Ya udah. Enggak, ini kayak film bioskop loh Pak, dosen goib. Tuh. Pakai atau enggak Pak? Oh, mending nggak usah dulu itu Mbak Retno. Soalnya jadi aneh wajahnya pun. Caranya non aktifin ini gimana? Kembali ke menu tadi, Mbak, ke videonya. Anu Ras, apa Ras? Untuk kajian sama malam zoomnya. Ini dipakai, ini sudah Enggak bisa sudah Pak. nyala ini. Oh, sudah nyala. Pak nggak bisa Sudah? Pak. Oh ya. Nggak bisa balik Pak. Wih, Mbak Retno. Udah Pak, udah. Udah ya Nah itu gini udah aja selesai. Pak ya. Heeh, heeh. Ya, Aman-aman pun. makan. Oke. Inilah. Dimulai kah Pak? Belum, ini Bu Datinya belum hadir Oh sepertinya, ya. Bu Mbak Retno. Oke. Mm-mm. Oke Mungkin Bapak. sedang dihubungi Mas Danes. Ya. Mm-mm. Alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah Bu sudah Retno. hadir. Nggih. Siap. Assalamualaikum, Bu Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Mohon Allah, maaf ini baik. tadi kok nggak masuk-masuk di link Zoom-nya. Oh, nggih, iya, iya, nggih. Sehat, Bu Datin? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, Saya manggilnya apa ini Bu alhamdulillah. atau Mbak? Mbak aja kali ya. Oh, nggih. Saya manggil Mbak Datin, Mbak, nggih. Mbak Datin, nggih. Ya. Eh, Masih Nggih, muda. nggih, nggih. Siap. Insya Allah. Nggih, nggih. Bismillah, kita Suara mulai saya sekarang. terdengar jelas ya, Mbak ya? Terdengar, terdengar. Nggih, siap. Nggih, kita mulai sekarang ya, Mbak Datin. Ya, insya Allah. Oke, oke, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Yang terhormat seluruh jajaran pengurus DPW IAEI DIY periode 2024-2028. Yang kami hormati kepada narasumber di malam hari ini, Ibu Haji Dr. Datin Eriska Utami, SEMSI. Yang kami muliakan seluruh hadirin yang bergabung secara daring melalui Zoom. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, puji syukur, marilah senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini 27 Agustus 2024 kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul bersama secara daring untuk mengikuti acara yang sangat berbeda dari webinar Selasa malam edisi 21 bersama dengan IAEI, DIY, di mana menitik beratkan sharing pengalaman penelitian dan proses submit dan kajian Selasa malam ini merupakan bagian dari program diseminasi dan amplifikasi riset pada bidang ilmu, ekonomi, bisnis, keuangan syariah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, Sallallahu Alaihi Nabi akhir zaman, kepada keluarganya juga, sahabat dan pengikutnya yang selalu kita nantikan syafaat kita di yaumul qiyamah. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Untuk mengawali kegiatan malam hari ini, izinkan kami selaku moderator mengajak seluruh audien membuka kegiatan dengan membaca suratul Al-Fatihah. Ridho illa wali syafaati rasulillah wali kulli ni'ati soliha al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iya kan. Malik yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi sharing session bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Dr. Hajah Datin Eriska Utami, SEMSI. Beliau merupakan dosen di Departemen Ilmu Ekonomi FEB di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan malam hari ini beliau akan mempresentasikan hasil riset dengan judul Three Ways Interaction Moderation Model of Legal Origin in Strengthening the Role of Firm Characteristics and Choice of Sukuk Type. Oke, dan hasil temuan riset ini telah dipublish ya, Mbak Datin, di jurnal internasional bereputasi Q2, Journal of Islamic Accounting and Business Research pada tahun 2023. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada narasumber kami ini memberikan paparan dan proses isi pengalaman dalam menulis artikel tersebut. Kepada Ibu, kami haturkan layar dan waktu. Silakan, monggo. Ya, terima kasih Mbak. Saya manggilnya Mbak siapa ya? Mbak Suma. Siap. Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, rekan-rekan yang saya banggakan, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia ya. Pertama kali saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua di sini ya, barangkali meski daring ya, rekan-rekan semua, tapi Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di acara kajian yang ya luar biasa. Ini kajian rutin ini ya Mbak Kusuma ya. Baik. Terus, Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan secara pribadi telah barangkali mengundang saya ya untuk sekedar sharing ya barangkali, walaupun sebetulnya
Kalau ditanya tentang apa namanya pengalaman, mungkin di antara rekan-rekan semua bahkan ada yang sering ya, sering bisa atau sudah publikasi barangkali ya. Tapi alhamdulillah ya, barangkali ini mungkin sedikit sharing saya ya, yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Ya, sedikit cerita. Ini saya sharingnya tentang isi dari riset itu atau pengalaman sharing publikasi ya, Mbak Kusuma ya. Bisa di-combine, Mbak Hmm, Datin, itu silakan. ya. Oke. Ya, baik. Mungkin saya cerita sedikit terkait dengan artikel saya itu ya. Di dalam artikel itu saya lebih ini saya share screen dulu ya. Terkait dengan sebentar ya. Saya nggak bisa ini. Ngapunten ini nggak bisa share screen ya. Coba lagi, sudah saya edit, saya klik tadi. Oh gitu nggih. Monggo Bu, coba dulu lagi. Ya, yuk tetap nggak bisa. Mungkin barangkali laptop saya nih ya yang nggak connect nih. Ya, ini sedikit cerita aja ya terkait dengan artikel saya. Tapi ngapunten ini kalau nggak bisa share screen, nggak tahu nih apa yang harus saya pencet ya. Ya. eh Artikel saya itu intinya bercerita tentang pilihan Atau bisa jenis suku. dikirim ke saya Bu, ke Oh ya, WhatsApp. nah Nah, itu yang mau ya, saya sampaikan. oke. Iya, ke Mas Danes ya. J, J. Ya, siap. Mas Danes. Sudah ya Mas, saya kirim ke tempat jenengan. J Bu, sudah saya terima. Bentar, ini loading dulu untuk buka PPT. J. Jadi sambil menunggu Mas Danes upload ini ya, share screen saya, intinya artikel saya itu ceritanya ceritanya isinya itu tentang pilihan suku, gitu ya. Saya karena memang beberapa beberapa penelitian saya itu saya memang fokus gitu ya, fokus di penelitian tentang suku. Nah, salah satunya ini ya, salah satunya terkait dengan pilihan suku yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ini sukunya lebih ke suku corporate gitu ya, atau suku perusahaan, tipe suku atau jenis-jenis suku begitu ya. Karena yang seperti yang kita ketahui, kita mengenal ada beberapa macam jenis suku gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin baru beberapa jenis suku ya yang sudah diterbitkan ya. Paling familiar suku corporate yang sudah diterbitkan itu jenisnya adalah suku Mudoroba, suku Morobaha, ya, dan suku Ijaro. Tiga itu. Ada juga beberapa yang menggunakan suku Wakalah gitu ya. Walaupun sebetulnya dari apa AAOIV sendiri ya, lembaga lembaga apa namanya, istilahnya apa ya, AAOIV itu audit ya, audit internasional sudah menerbitkan ya bahwa jenis suku yang berlaku ya untuk di tingkat internasional atau standar suku yang berlaku
di internasional itu ada 14 jenis suku gitu ya. Nah, tetapi tidak semua ya jenis suku itu bisa familiar digunakan. Nah, yang paling familiar digunakan ini juga berdasarkan di dalam artikel saya itu juga sudah saya sampaikan bahwa dari 14 macam jenis suku ya yang di apa namanya eh, yang oleh AOIV itu diterbitkan ya atau di ini ya disahkan ya istilahnya ya. Itu hanya beberapa di antaranya 3 itu ya mudorobah, murobahah dan ijaroh dan itulah pula yang saya gunakan dalam artikel ini untuk jenis suku sebagai dasar pilihan bagi perusahaan ya. Pilihan perusahaan itu akan memilih jenis suku yang mana begitu ya. Apakah perusahaan itu akan memilih mudorobah, murobahah, dan ijaroh seperti itu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan itu memilih suku mudorobah, murobahah, dan ijaroh itu apa. Nah, ini di dalam artikel ini saya menyampaikan terkait dengan faktor-faktornya. Barangkali bisa next, Mas. Nah, jadi tujuan penelitiannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana eh, perusahaan itu atau faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi perusahaan itu dalam memilih jenis pilihan suku. Seperti itu sebetulnya. Hanya saja di dalam pengembangannya ya, tujuan penelitian ini saya menggabungkan antara peran dari pelaksanaan hukum syariah ya di suatu negara karena penelitian ini dasarnya adalah penelitian cross country gitu ya. Jadi ada beberapa negara saya menggunakan 10 negara ya, 10 negara penerbit suku yang ada di dunia ini yang di antaranya yang semuanya itu masing-masing memiliki pelaksanaan hukum yang berbeda-beda gitu ya. Jadi di sini saya mengembangkan ada peran pelaksanaan hukum syariah ya. Apakah kalau negara itu dia itu melaksanakan hukum syariah, maka pilihan sukunya akan berbeda seperti itu. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Nah, tetapi ini saya kembangkan lagi ya, saya kembangkan lagi dalam pelaksanaan hukum karena berdasarkan ahli hukum ya. Porta apa ya ahli hukum yang di sini juga sudah sampaikan referensinya itu menyatakan bahwa dalam komersial hukum itu kita mengenal ada dua macam sistem hukum ya ada sistem hukum common law dan juga ada sistem hukum civil law gitu ya kalau di Indonesia mungkin rekan-rekan sudah paham semua ya bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia itu kan civil law karena semuanya berdasarkan dengan undang-undang. Nah itu pengembangannya jadi kenapa di sini saya menggunakan three-way interaction, artinya moderasinya itu dibikin menjadi apa namanya? Nanti di dalam model penelitian akan terlihat ya bagaimana model three-way interaction itu. Jadi biasanya kan kalau moderasi itu kan hanya satu ya, ini moderasinya 2 gitu. Jadi moderasinya 2 itu yang pertama adalah pelaksanaan hukum di suatu negara dan moderasi yang kedua adalah pelaksanaan hukum di suatu negara itu sistemnya bagaimana? Apakah sistemnya itu menganut sistem hukum civil law atau menganut sistem hukum common law seperti itu. Jadi intinya bagaimana negara-negara yang mempunyai karakteristik hukum yang berbeda-beda itu memilih ya pilihan jenis suku yang diterbitkan. Seperti itu tujuan penelitiannya. Begitu, terus kemudian bisa lanjut, Mas. Nah, kemudian terkait dengan sampel tadi sudah saya sampaikan bahwa penelitian ini adalah penelitian cross country di 10 negara, ya 10 negara penerbit suku. Kenapa saya menggunakan 10 negara? Karena di sini keterbatasan data dan berdasarkan ini ya laporan dari IFM bahwa yang data ya yang masuk ke laporan IIFM itu hanya 10 negara tersebut ya yang menerbitkan suku. Walaupun sebetulnya kalau misalkan kita baca referensi terkait dengan penerbitan suku, sebetulnya di negara-negara Eropa pun juga sudah mulai banyak ya yang menerbitkan suku. Tapi berdasarkan data yang
terutama terkait dengan laporan keuangan dan sebagainya. Di sini baru ada 10 negara ya yang datanya tuh lengkap ya di seluruh dunia. Nah, dari 10 negara itu ya di sini saya mengambil sampel 545 penerbitan suku ya, penerbitan suku. Artinya perusahaan-perusahaan yang menerbitkan suku di 10 negara penerbit suku tersebut. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi saya sampaikan setelah setelah saya sampaikan terkait dengan maksud tujuan penelitiannya seperti itu, three-way interaction-nya bisa dijelaskan melalui model penelitian seperti ini, ya bahwa jenis suku ya yang bisa dipilih oleh perusahaan itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pilihan suku itu di sini saya mengambilnya faktor utamanya adalah terkait dengan karakteristik perusahaan. Jadi faktor karakteristik perusahaan yang terdiri dari leverage dan profitability ini yang dihipotesiskan bisa berpengaruh terhadap pilihan suku perusahaan. Nah, kemudian three-way interaction-nya atau moderasinya tadi ya, kita bisa lihat di sini bahwa moderasi yang pertama, yang di sini saya tuliskan dengan Z itu ya, nah, itu adalah pelaksanaan hukum syariah ya, yang bisa memoderasi karakteristik perusahaan tersebut terhadap pilihan jenis suku. Kemudian moderasi yang kedua itu adalah legal origin-nya atau ininya apa tadi seperti common law dan civil law-nya di masing-masing negara seperti itu. Nah, ini inti dari three-way interaction tadi seperti itu. Kemudian bisa lanjut, Mas. Nah, sedangkan untuk penjelasan masing-masing variabelnya, karena di sini saya menggunakan variabel pilihan jenis suku, di mana kalau kita berbicara terkait dengan pilihan, maka untuk apa namanya variabel yang digunakan bentuknya adalah variabel logit ya, karena di sini bentuknya adalah pilihan. Lah, karena di sini pilihannya ini adalah ada 3, biasanya kan kalau kita pakai logit ya, regresi logit begitu ya, itu kan pilihannya 2. Tapi kan di sini pilihannya 3, maka saya menggunakan logit multinomial yang di sini ada 3 pilihan untuk variabel y-nya. 3 pilihan itu adalah suku mudharabah, suku ijarah, dan juga suku murabahah. Itu untuk variabel y-nya. Kemudian untuk variabel X-nya ya di sini saya menggunakan karakteristik perusahaan ya, di mana karakteristik perusahaan juga saya batasi di sini yaitu leverage dan profitabilitas seperti itu. Kemudian untuk variabel moderasinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, variabel moderasi yang pertama adalah pelaksanaan hukum syariah, di mana di 10 negara yang menjadi sampel saya itu ada sebetulnya kalau misalkan kita melihat klasifikasi hukum syariah ya, kita mengenal ada tiga macam klasifikasi hukum syariah. Yang pertama adalah negara-negara yang betul-betul pure melaksanakan hukum syariah ya, bisa dikategorikan sebagai klasikal syariah ya. Dan yang kedua adalah tipe yang tidak sama sekali ya, tidak sama sekali menjadikan hukum syariah itu sebagai ini dasar pelaksanaan hukumnya. Yang tipe kedua, sedangkan tipe yang ketiga adalah mix ya, mix atau campuran antara hukum hukum positif dan juga hukum syariah. Nah, itu dari ketiga negara dari negara sampel itu ternyata apa namanya pembagian pelaksanaan hukum syariahnya adalah seperti itu. Tapi karena di sini batasan penelitian saya ini karena menggunakan dummy variabel, maka dari pelaksanaan hukum syariah ini saya bedakan menjadi 2, yaitu negara yang melaksanakan hukum syariah dan non syariah seperti itu. Untuk yang mix saya kategorikan masuk non syariah seperti itu. Jadi yang syariah itu yang betul-betul pure syariah. Sementara untuk legal origin ya sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembagiannya terdiri dari common law dan civil law. Gitu. Ini untuk variabel-variabel yang digunakan.
Kemudian lanjut, Mas. Sementara hipotesisnya seperti ini ya. Kalau hipotesisnya karena ini adalah regresi logit multinomial ya, maka kita akan membedakan ya, membandingkan ya antara pilihan pertama dengan dasar. Dasar yang digunakan di sini adalah saya suku murabbaha. Jadi suku mudharabah dibandingkan dengan suku murabbaha untuk yang pertama dan yang kedua adalah suku ijarah dibandingkan dengan suku murabbaha seperti itu. Kemudian ya, saya menghipotesiskan seperti ini. Hipotesis 1, 2, 3, 4 ya begitu. Nah, untuk yang eh, hipotesis 3 dan 4 ini adalah merupakan hasil dari three-way interaction ya. Jadi eh, peran dari pelaksanaan hukum syariah di suatu negara beserta dengan legal originnya, apakah bisa memberikan pengaruh atau bisa memperkuat ya, bisa memperkuat pengaruh antara karakteristik perusahaan dengan pilihan sukunya, apakah suku itu suku mudharabah maupun murabahah yang pertama, ijaroh, dan murabahah yang kedua. Seperti itu. Begitu? Lanjut, Mas. Nah, kemudian untuk negara sampelnya di sini beserta dengan pelaksanaan hukum syariah dan legal originnya seperti ini. Jadi untuk negara-negara sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 10 ya. Bahrain, Indonesia, Kuwait, Malaysia, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Singapura, Turki, UEA dan UEA ya seperti itu. Nah, ini di sini dengan pelaksanaan hukum syariahnya serta legal originnya adalah seperti ini. Ya. Common law dan civil law ya di negara-negara common law dan civil law seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang dalam praktek sistem hukumnya menggunakan sistem hukum civil law. Kalau kita berbicara terkait dengan perbedaan, civil law itu adalah sistem hukum yang dasarnya adalah perundang-undangan. Makanya kan kita selalu dalam setiap sendi kehidupan dasarnya adalah undang-undang karena memang sistem hukum kita adalah sistem hukum civil law gitu. Berbeda dengan yang common law. Kalau common law itu berdasarkan jurisprudensi ya atau hakim ya. Biasanya kalau misalkan dalam persidangan itu biasanya ada hakim atau juri dan lain sebagainya seperti itu. Begitu, lanjut mungkin. Ya, saya singkat saja ya rekan-rekan semua. Eh, dalam hasil temuan dari apa penelitian saya tadi adalah ternyata preferensi penerbitan suku oleh perusahaan ya menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan ya tadi disampaikan leverage dan profitabilitas itu ternyata dapat mempengaruhi ya pilihan jenis suku yang diterbitkan oleh perusahaan. Ya, perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi itu akan memilih suku mudharabah dan juga suku ijarah dibandingkan dengan suku murabahah karena ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruhnya adalah positif. Hal itu disebabkan karena ya perusahaan itu kalau mempunyai hutang yang tinggi biasanya cenderung menghindari hutang ya. Intinya seperti itu. Ini sesuai dengan teori trade-off ya. Seperti itu. Kemudian sebaliknya ya, bukan sebaliknya, ke yang kedua ya, hasil temuan yang kedua bahwa untuk yang karakteristik perusahaan dasarnya adalah profitabilitas ya, maka jika perusahaan itu memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, ya perusahaan itu cenderung akan memilih ya atau probabilitas memilih suku murabahahnya tuh lebih tinggi ya dibandingkan dengan jenis suku yang lain. Seperti itu. Ini untuk yang pengaruh langsungnya. Sementara untuk pengaruh yang dasarnya adalah moderasi interaksi tadi ya. Lanjut Mas, akan di dihasilkan bahwa ternyata negara yang mengadopsi hukum syariah ya pelaksanaan
pelaksanaan hukum di negaranya itu mengadopsi hukum syariah dan di apa diadopsi juga atau menganut sistem hukum common law, ya, maka dalam dalam temuan penelitian ini pilihan pilihan atau perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang lebih tinggi itu lebih memilih suku mudoroba dan ijaro. Jadi intinya memperkuat posisinya, memperkuat, ya, negara yang mengadopsi sistem hukum syariah dan common law itu memperkuat, ya, pilihan pilihan perusahaan yang memiliki leverage tinggi pada suku mudorobah dan ijaroh. Nah, sementara yang kedua, ya, jadi model interaksi atau negara yang melaksanakan mengadopsi hukum syariah dan common law ini, ya, itu juga memperkuat profitabilitas pada pilihan jenis suku murabah seperti itu. Nah, ini hasil temuan dari penelitian ini. Lanjut, Mas. Ya, bisa dilanjutkan? Ya, oke. Jadi itu tadi hasil penelitiannya, ya. Intinya karena di sini dalam regresi logit multinomial ini ada dasar pembandingnya, di mana dasar pembandingnya di sini saya menggunakan common law, ya, sebagai dasar pembanding dan juga murabaha, ya, suku murabaha. Maka di sini difokuskan pada eh, hasil hasil perbandingan, ya, hasil perbandingannya itu yang adopsi sistem hukum common law seperti itu. Nah, kemudian untuk keterbatasan dari penelitian ini, ya, banyak ya keterbatasan penelitian ini yang karena keterbatasan data yang barangkali menjadi menjadi sulit, ya, untuk mendapatkan akses data, ya, terkait dengan karakteristik perusahaan, ya, terutama di negara-negara ini, ya, seperti Timur Tengah, ya. Kalau misalkan kita punya akses data yang ya lumayan gitu, ya, mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi data, ya. Tadi terus terang aja saya hanya bisa mendapatkan 10 negara ini, ya, rekan-rekan semua, karena keterbatasan akses data. Dan tentunya yang memiliki kelengkapan data untuk karakteristik perusahaan, ya. Jadi variabel leverage dan variabel profitabilitasnya itu yang lengkap. Saya hanya bisa mengakses data, ya. Akses datanya hanya mampu menemukan sebanyak itu tadi, ya, 545 data seperti itu. Nah, kemudian keterbatasan barangkali bisa ditambah lagi, ya, tidak hanya di variabel dua itu, ya, karakteristik perusahaannya yang hanya dua, ya, mungkin bisa ditambahkan dengan variabel-variabel lain seperti variabel market value dan lain sebagainya yang bisa menjadi dasar terkait dengan preferensi pilihan suku oleh perusahaan. Kemudian selain itu juga keterbatasan tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa negara-negara, ya, yang bisa digunakan sebagai dasar penelitian ini, ya, terbatas hanya pada eh, negara di Asia dan di Timur Tengah, ya, karena akses data itu tadi, ya, walaupun sebetulnya kalau kita baca banyak di referensi itu negara-negara Eropa bahkan Amerika itu sekarang juga sudah banyak, ya, yang menerbitkan eh, suku seperti itu. Barangkali itu, ya, yang bisa saya sampaikan terkait dengan isi dari isi artikel ini, ya. Mungkin agak pusing, ya, karena eh, banyak banyak istilah-istilah yang nyampur-nyampur begitu, ya.
Begitu. Ini untuk isi dari artikel ini ya tentang three-way interaction. Jadi eh, kalau bisa saya simpulkan, ada keterbaruan yang bisa disampaikan dalam penelitian ini yang mungkin ya barangkali ini juga yang bisa apa ya menjadi menjadi jalan ya jalan apa namanya artikel ini bisa diterima untuk di apa untuk publikasi di jurnal jurnal yang apa kemarin di apa mempublikasikan ini adalah JIBR ya JIABR itu barangkali yang menjadi keterbaruan dari penelitian ini adalah terkait dengan model moderasinya. Kalau saya lihat di beberapa jurnal penelitian yang menggunakan model three-way interaction ini masih sangat jarang ya, rekan-rekan semua. Barangkali ke depannya kalau bisa dikembangkan lagi model three-way interaction ini bisa menjadi keterbaruan juga nantinya ya tentunya dengan kasus yang berbeda. Jadi kalau saya melihat karena model penelitiannya yang memiliki dua moderasi ini ya eh, barangkali menjadi keterbaruan yang menyebabkan artikel ini bisa diterima begitu. Itu ya keterbaruannya. Kemudian yang kedua barangkali keterbaruan yang dari penelitian ini adalah terkait dengan penggabungan antara ini ya keterkaitan hukum ya, keterkaitan hukum syariah dengan eh, keuangan ya, karakteristik perusahaan ya. Nah, seperti itu. Itu yang keterbaruan dari penelitian ini karena belum banyak penelitian sebelumnya ya, studi empiris sebelumnya yang mengungkap terkait dengan peran legal origin ya tadi hukum syariah dan legal origin dalam pilihan sebuah investasi ya di sebuah negara seperti itu ya untuk keterbaruan ya. Kemudian apalagi ya untuk proses ini barangkali ya proses apa publis ya proses publis ya cukup lama cukup lama juga ya. Saya awalnya itu juga kurang yakin ya. Awalnya kurang yakin ya waktu itu coba saya apa saya cari jurnal mana yang kira-kira cocok ya dengan artikel ini gitu ya. Nah, saya mencari jurnal yang responnya cepat gitu ya. Kalau kalau ada eh, yang responnya agak agak lama itu kan kadang-kala suka ini ya apa namanya males sendiri ya lama-lama malah lupa gitu ya tapi alhamdulillah jurnal ini termasuk yang responnya cepat saya pertama kali submit itu bulan November ya bulan November tahun 2022 ya November 2022 tuh saya submit dan alhamdulillah sekitar bulan Januari sudah ada respon gitu ya. Jadi 3 bulan ya, 3 bulan sudah ada respon dan responnya adalah revisi. Alhamdulillah pada saat itu revisinya tidak banyak ya, sehingga kategori untuk apa artikel saya ini termasuk revisinya revisi minor ya, sehingga nggak tidak terlalu banyak untuk revisi. Tapi walaupun begitu eh, berkali-kali juga ya walaupun revisinya tulisannya revisi minor revisi minor gitu itu saya berapa kali dikembalikan gitu ya kalau nggak salah sampai revisi keempat itu ya revisi keempat ya semuanya ya hanya perbaikan sedikit misalkan terkait dengan referensi ya terkait dengan baik tapi tidak sampai ke mengubah model menambah variabel itu tidak sampai seperti itu begitu. Nah, kemudian yang bikin saya agak agak ini lagi ya, apa namanya, agak kesulitan ya, agak kesulitan itu
setelah diterima justru ya, alhamdulillah ada pemberitahuan bahwa jurnal ini accepted itu di bulan Juli ya. Jadi ya, bulan Juli 2023 itu accepted begitu ya. Nah, setelah itu malah saya jadi bingung karena saya kan belum pernah sama sekali. Ya, barangkali saya dibandingkan dengan rekan-rekan semua yang ada di sini masih kalah jauh gitu ya. Saya nggak belum banyak apa pengalamannya itu masih sedikit gitu ya untuk publikasi di jurnal Scopus gitu ya. Beberapa kali saya publikasi tapi saya bukan koresponden author, yang betul-betul koresponden saya itu hanya ini ya, baru ini ya, baru ini. Saya yang saya ngajukan sendiri ya, saya nulis sendiri, saya ngajukan sendiri begitu ya. Nah, setelah accepted, setelah itu malah saya bingung, saya bingung, saya harus bagaimana begitu ya. Ternyata di jurnal CIAPR itu kan masuk Emerald ya. Itu ada pilihan apakah jurnal itu jurnal apa kita mau open access atau tidak open access gitu ya. Intinya sebetulnya kalau jurnal itu adalah jurnal yang open access, maka harus bayar begitu. Tapi kalau misalkan jurnal itu tidak open access, ya bisa kita istilahnya pakai gold access ya atau akses yang free begitu. Nah, karena untuk yang open access itu bayarnya luar biasa mahal ya. 17.000 pound sterling, Masya Allah. Jadi, wah itu kalau dirupiahkan berapa puluh juta ya. Makanya saya ambil yang golden access tadi yang free. Jadi saya untuk masukkan untuk apa publikasi di sini tidak bayar gitu ya. Karena saya masuknya yang tidak open access. Ya itu kesulitannya hanya di situ aja. Kesulitannya karena saya baru pernah ya nulis tuh di Emerald. Selama ini kan nulis jurnal itu di jurnal yang biasa-biasa gitu ya. Yang Emerald ya baru ini gitu. Nah, setelah itu malah kesulitannya di situ ya karena terus terang gaptek juga nggak seperti anak-anak muda yang cepet gitu ya. Nah, itu. Makanya kemarin agak ada error ya eh, terkait dengan ini apa setelah accepted itu ya untuk apa istilahnya mekanisme ya atau tahapan setelah accepted itu ngapain aja. Nah itu yang agak error itu termasuk pilihan open access dan itu tadi tidak open accessnya itu. Nah seperti itu. Ya barangkali itu Mbak Kusuma sedikit sharing dari cerita saya ya terkait dengan publikasi jurnal ini. Ya. Semoga sedikit sekali ya bisa membantu ya. Begitu Mbak Kusuma ya, saya kembalikan barangkali nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih pemaparannya, ulasannya, kisi-kisinya ya dari Mbak Datin Ariska untuk hari ini. Kemudian kita teman-teman semuanya yang ada di room kita masuk ke sesi ketiga ya, yaitu diskusi interaktif. Dipersilakan, malah kalau bisa wajib ini karena banyak ilmu di sini ya teman-teman. Silakan untuk melakukan pertanyaan. Boleh dengan langsung menghidupkan mic-nya atau menulis di chat, silakan. Monggo, karena ini memang penelitian Mbak Datin ini ya banyak banget keterbaruannya, diantaranya tadi three-way moderation ya. Kalau bisa Mbak Datin, kami mohon untuk di-share papernya karena kan tadi Mbak Datin bilang itu close access ya. Siap ya Mbak? Oh, saya udah ada papernya. Saya Udah share ada. aja ya. Siap Mas Danes, nggih, ternun ya. Nanti bisa disitasi bareng-bareng. Nggih, ya. Oke, keterbaruan tadi three ways moderation ya memang eh baru beberapa ya Mbak yang melakukan three ways ya. Karena kan memang rata-rata penelitian hanya satu moderasi ya yang mempengaruhi atau memperlemah, memperkuat atau memperlemah nggih. Oke, teman-teman, monggo silakan. Ini ada kesempatan untuk bertanya. Silakan kalau mau chat, monggo. Ya, ini saya Mana sambil Mbak? baca papernya nih. Three ways itu gimana ya? Berarti kalinya tiga. Oh iya, kalinya tiga. Leverage,
law and origin dikali langsung ya. Hmm. Ya, ini dari 21.000 audien di sini. Ya Allah membarik. Alhamdulillah. Karena memang di artikel Mbak Datin ini memang dilakukan semua serba sendiri ya Mbak. Mandiri ya. Alhamdulillah barakallah. Dan kagetnya juga dinikmatin sendiri. Oke Mas Danes mau bertanya. Silakan Mas. Monggo Ya, Mas. G. ini ya terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Datin. Ini pertama kali saya lihat Three Ways ini. Itu ketika Three Ways itu ada apa namanya semacam uji khusus setelah Three Ways setelah dikali tiga gitu atau gimana ya gitu. Apa yang membedakan dengan Two Ways gitu? Apakah ada uji-uji tertentu? Baik Iya. Mas Danes. G. Monggo kita kumpulkan dulu ya Mbak Iya, maaf Datin. ya tadi saya mute. Siap, iya makanya kok di mute. Monggo di belakangnya Mas Danes, silahkan. Ayo, teman-teman, monggo. Atau perlu ditunjuk malam hari ini untuk bertanya atau tidak ya? Tentu tidak. Iya, Silakan ada lagi di belakang Mas Danes yang bertanya karena ini benar-benar penelitian yang baru jarang sekali ya orang melakukan apalagi metodologinya dengan three ways interaction gitu ya. Ternyata orang hanya satu variabel aja untuk moderasi, perkaliannya hanya satu ya, iya, perkaliannya kuat satu. atau lemah gitu. Iya, Oke, Mbak Datin, mungkin saya juga nyambung Mas Danes. Ketika mengambil leverage dan profita itu alasannya kenapa Mbak? iya. Oke, Saya jawab, saya, saya jawab langsung ya, Mbak. manut, nggih, siap Mbak. Monggo. Iya, tadi yang dari Mas Danes ya terkait dengan Oke. uji-uji ya. Saya itu kan pakainya regresi logit. Ya, regresi logit itu kan pilihan gitu ya. Nah, kebetulan pilihannya tiga gitu. Pilihannya tiga. Mudarobah, ijaroh, murabahah. Nah, sehingga di sini logit yang digunakan logit multinomial. Nah, kemudian saya baca-baca di referensi itu ternyata kalau untuk logit ndak pakai uji-uji begitu ya, ndak perlu menggunakan uji apa asumsi klasik Hmm. dan lain sebagainya. Jadi ya Nggih. saya langsung aja dari apa namanya olah data setelah apa ya setelah deskriptif gitu ya, deskriptif. Nah, itu saya langsung ke regresi, masuk ke regresi, regresi pertama regresi biasa ya, regresi langsung gitu ya. Nah, kemudian baru moderasinya. Akan lebih mudah ya. Saya tuh sangat terbantu sekali pada saat olah data itu, terbantu sekali dengan menggunakan stata, Mbak Kusuma. Karena dengan menggunakan stata itu kita bisa langsung ngerannya banyak gitu ya. Nggih, pakai nulis rumus nggih. Siap. Runningnya langsung banyak kan kita tinggal Hmm. nulis rumus gitu ya nulis rumus tinggal dikali-kali gitu jadi sangat terbantu sekali dengan menggunakan stata daripada Evius ya kalau Evius kan kita ngetik lagi gitu ya tapi kalau stata itu sudah bisa langsung run seperti itu gitu jadi langsung aja kita menggunakan apa itu ya reways itu seperti itu. Ya memang apa yang membantu lagi adalah jumlah datanya harus banyak dulu, Mbak. Paling nggak di atas 500 ya untuk bisa mendapatkan hasil yang ya agak lumayan begitu ya. Nah, itu jumlah datanya juga harus banyak dulu. Alhamdulillah karena ini saya 10 negara begitu ya. 10 negara. Nah, ini bisa bisa ini ya, bisa dapat data yang lumayan banyak. Hanya memang mungkin keterbatasannya akses data tadi ya, sehingga tidak banyak data yang bisa saya dapatkan. Misalkan di ini ya ada saya menggunakan Turki ya data tentang Turki itu kan masih sangat terbatas ya data di Turki tuh. Nah cerita tentang akses data saya sampai muter-muter gitu ya Mbak ya. Kebetulan saya itu kan apa di Solo gitu ya Mbak ya di Solo. Untuk di Solo akses data seperti
kalau Mbak Kusuma mungkin di Jogja ya, mungkin ada juga yang di UGM ya, teman-teman di UGM itu kan akan sangat mudah ya mendapatkan akses data, eh, terutama data-data sekunder seperti itu ya di UGM itu kan banyak sekali. Nah, saya itu kemarin sampai ketika cari data itu ya sampai ke UGM ya, sampai ke Undip, keliling-keliling ya, Pak, keliling kampus-kampus besar gitu ya. Ya, hanya untuk sekedar cari data, akses data seperti itu. Karena di Solo belum ada ya kampus-kampus yang bisa, yang punya punya akses data sekunder yang lumayan banyak seperti itu. Belum ada, Mbak. Jadi keterbatasannya memang betul-betul itu. Gitu. Jadi terkait dengan uji, yaitu hanya langsung ke uji multinomial logit ya. Nah, kemudian dikembangkan dengan regresi regresi moderasi. Nah, kebetulan regresi moderasi three way begitu. Jadi ada dua model moderasi. Jadi keterbatasannya lagi adalah ternyata untuk penelitian empiris sebelumnya yang menggunakan three way itu juga masih sangat jarang begitu ya. Saya dapat referensi itu baru sifatnya belum ke empiris tapi masih ke konseptual begitu ya untuk three way. Jadi kalau three way itu maksudnya adalah dua moderasi dengan gambar seperti model yang saya sampaikan di depan tadi seperti itu. Nah, kemudian saya kembangkan, oh berarti kalau misalkan dikembangkan pada model penelitian ini kan ya kira-kira bisa masuk begitu ya. Nah, itu kemudian saya ya itu tadi saya praktekkan di model penelitian dengan menggunakan three way. Insya Allah bisa, alhamdulillah bisa seperti itu. Gitu Mas Danes untuk uji-uji. Kemudian dari Mbak Kusuma ya terkait dengan apa ya tadi variabel ya. Nah, ini juga variabel yang digunakan kenapa hanya terbatas profitabilitas dan leverage. Saya mengacu pada beberapa penelitian empiris sebelumnya bahwa ternyata beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pilihan jenis suku itu ada ada yang berasal dari karakteristik perusahaan dan yang kedua ada yang berasal dari karakteristik di luar perusahaan ya seperti ekonomi ya, masalah makro dan lain sebagainya. Nah, saya membatasi hanya pada variabel yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Nah, kebetulan variabel yang saya gunakan saya batasi juga hanya di leverage dan profitabilitas karena saya mengacu pada dua teori Mbak Kusuma. Satu teori trade-off dan yang kedua adalah teori packing order, di mana kalau teori trade-off dan packing order itu kan pembahasannya adalah di leverage dan profitabilitas. Seperti itu Mbak Kusuma dasarnya. Dasar untuk apa penggunaan variabel. Gitu, Mbak. Oke, baik. Alhamdulillah sangat memperjelas Mbak Titin nih Ya, penelitiannya. sama-sama. Oke. Ayo lanjut teman-teman, monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, di kolom chat. Nih, dari Mbak Maria Fatira. Mohon saya bacakan nggih. Mohon izin Mbak Datin Saya nggih. sudah baca, iya. Oke. Mohon info Iya. untuk akses data perguruan tinggi apakah dalam hal ini Ibu mengajukan izin akses ke UGM atau Undip atau bagaimana ya sehingga memperoleh 10 negara tadi. Terima kasih untuk sharing pengalamannya. Sip. Iya. Salam kenal juga Mbak Fatira ya. Ya, Salam salam kenal kenal. Mbak. Iya, ternyata kasus kita sama ya, akses data ya. Iya, saya betul-betul merasa kesulitan sekali dengan akses data. Makanya saya keliling-keliling kemarin. Kebetulan kalau kalau teman-teman di sini ada yang apa yang dari UGM, mungkin bisa membantu Mbak Fatira ini. Memang Iya selama ini. Mbak, kalau dari kampus kecil kan rata-rata kita nggak punya Iya, akses. kalau kampus kecil ya nggak kayaknya kita hanya bisa berharap dengan teman-teman kita yang ada di UGM dan UGM, dan pokoknya kampus-kampus besar gitu. Nah, kemarin saya kebetulan untuk akses data, saya dapat bantuan ya dari UGM dan juga dari Undip. Kebetulan ada teman-teman juga ya, barangkali ada di sini ya rekan-rekan yang bisa membantu juga nanti. Ada kawan yang kebetulan juga di UGM ya,
kalau di membantu saya ya untuk mendapatkan akses data itu. Jadi saya ya memang bayar Mbak Fatira, tapi enggak apa-apa ya untuk akses data itu memang bayar. Di Undip juga membayar gitu ya, hanya untuk sekedar akses data itu mendapatkan data terkait terutama terkait dengan karakteristik perusahaan tadi ya untuk variabel leverage dan variabel profitabilitas itu eh, saya ya anu juga nih bayar juga ya ke UGM kan ke UGM itu saya menggunakan kalau dulu saya tuh tahun 2020 ya itu pakai kalau UGM itu Thomson Thomson router ya kayak itu akses datanya kemudian kalau di Undip Bloomberg gitu ya pakai itu. Nah, kuncinya di ini kita punya temen nggak begitu. Jadi ada yang membantu ya, membantu paling nggak bantu izin gitu ya, izin untuk bisa akses data seperti itu. Nah, barangkali kok ada rekan-rekan di sini yang kuliahnya di UGM bisa, karena di UGM itu lengkap gitu. Itu di UGM lengkap. Ada juga di UI Mbak Fatira. Di UI itu juga ada, tetapi kalau di UI hanya terbatas data Osiris ya. Data Osiris itu hanya terkait dengan data corporate saja seperti itu. Tapi kalau untuk data seperti kayak suku begitu ya itu tidak ada untuk Osiris ya. Saya beberapa kali juga ke UII ya, ke UII itu di Jogja juga itu kebetulan langganan data Osiris ya, nggak bisa bisa akses juga. Nah, kalau di UI bisa untuk umum juga ya sama sistemnya juga sama yaitu bayar gitu ya, bayar. Nggak apa-apa ya kalau hanya kalau misalkan itu kebutuhannya adalah untuk akses data kalau di apa namanya di UII tidak begitu mahal gitu. Tapi kalau di Undip ya cukup mahal. Cukup mahal karena Bloomberg ya. Kalau Bloomberg itu memang mungkin sewanya mahal gitu ya. Izin Mbak, jadi artinya kita dari pihak peneliti dari luar, kita mengajukan surat ke LPPM gitu ya Mbak ya, ke LPPM universitasnya, kemudian Kemarin kalau saya di Undip, saya langsung ke fakultas. Saya langsung ke fakultasnya, saya menemui wakil dekan satu, ya wakil dekan satu untuk bisa minta izin akses ke ini ke perpustakaan ya karena di Undip itu kan maaf di Fakultas Ekonomi Undip itu kan untuk akses Bloomberg itu ada di perpustakaan ya atau di lab ya saya lupa di lab ya di lab. Nah saya minta izin untuk bisa akses akses data di labnya gitu ya lab Bloomberg ya gitu. Dan ya diperbolehkan begitu. Saya bawa surat izin terus ya itu saya ke wakil dekan alurnya ya saya ke wakil dekan satu dan kemudian saya diberi izin ya asal bayar itu tadi membayar gitu jadi berapa hari itu berapa nanti yang menentukan dari pihak kampusnya di UGM juga gitu di UGM sama minta izin juga ke ke ini ya kalau di UGM ke ininya ke ketua kalau di UGM itu ada ini ya di nggak tahu sekarang ya, tapi dulu waktu tahun 2020 itu akses datanya, akses ada yang khusus untuk anak S3 ya, dan itu tidak bisa, pokoknya hanya untuk anak S3 ya yang bisa akses. Saya juga nggak tahu ya kebijakannya apa itu ya di UGM itu kok hanya untuk anak S3 atau pokoknya untuk program program ini program program dokter gitu ya Mbak. iya, hanya untuk itu aja begitu. Nah, makanya saya dibantu oleh teman itu ya. Teman saya kebetulan lagi S3 di situ ya. Sedikit saya dibantu oleh teman yang di UGM karena di UGM itu agak ketat ya. Tidak tidak semua bisa ikut akses. Tapi kalau untuk yang Osirisnya kan kebetulan ada ya di UGM itu bisa ya, bisa diakses oleh umum seperti itu. Tapi kalau untuk yang Thomson data dari Thomson router itu ya agak agak ketat ya. Baik Mbak dan terima kasih banyak. Iya, Saya jadi semoga tahu ternyata ternyata bisa difasilitasi ya. semoga dimudahkan. Iya, memang harus ke kampus-kampus besar, Mbak. Ya, Karena memang untuk makasih. akses data itu luar biasa
luar biasa mahal ya. Saya pernah ada pengalaman juga ya dulu waktu S3 ya. Kebetulan kebetulan saya pernah di ini ya dapat dapat apa ya istilahnya dapat kesempatan ya untuk ke Perancis ya. Di sana kan ke ini juga ke kampus yang apa khusus finance gitu ya. Nah, itu saya juga sampaikan karena di sana itu dosennya sampaikan penelitian kamu tentang apa? Saya sampaikan saya lebih banyak penelitian tentang suku begitu. Terus apa keterbatasan dari kalau di Indonesia itu. Nah, saya sampaikan juga bahwa ya kami keterbatasan karena saya di Solo, keterbatasan kami ya terkait dengan akses data. Saya sampaikan begitu ya di sana itu. Kalau di Perancis itu kan waktu saya ada kesempatan ke sana itu mudah sekali ya untuk mendapatkan akses data dan mereka sangat memahami kalau tidak semua kampus yang ada di Indonesia itu bisa ini ya bisa mendapatkan akses data terutama data sekunder itu dengan mudah ya karena memang mahal sekali ya. Nah setelah itu pihak sana ya pihak apa universitas yang kebetulan saya kemarin ke sana itu diberi kesempatan ke sana itu datang karena saya S3-nya kan di UNS ya. Datang ke UNS akhirnya memberi ini ya, memberi apa sedikit bantuan ya. Ada akses data yang bisa digunakan untuk mahasiswa S3-nya kebetulan waktu itu. Tapi tidak semua, tidak banyak ya, tidak bisa, tidak maksudnya hanya 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 data-data yang berkaitan dengan perbankan aja ya, bank fokus ya namanya ya. Dan itu pun nggak nggak lama begitu ya, hanya berapa tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun kerjasamanya. Jadi memang ini ya keterbatasan kita itu memang karena dana ya, pendanaan kita yang apa terbatas ya untuk pendanaan akses data. Begitu Mbak Fatira. Iya, makasih banyak Mbak. Alhamdulillah Iya, sudah tercerahkan. Jadi semangat lagi nih. iya semangat Mbak. Makasih. Nggih, ternuhun Mbak Fatira. Iya, Oh, sami-sami Mbak. nggih. Monggo lanjut di belakang Mbak Fatira mungkin kita buka pertanyaan lagi, 2 pertanyaan lagi silahkan agar semakin tercerahkan ya teman-teman di sini dan semakin semangat untuk menulis karena kita bisa lihat sendiri ya Mbak Datin dengan swadayanya sendiri dari nol sampai membuahkan hasil Iya, mampu melakukan dan mengerjakan riset dan bisa publish. iya kalau riset keuangan itu memang kalau untuk yang data sekunder emang begitu Mbak. Nggih, Terus siap. Makanya harus kita pede ya Mbak Datin iya masing-masing betul. dari diri kita Heeh. sendiri juga Iya. bisa untuk berkarya. Heeh. Satu lagi barangkali untuk ininya ya, untuk olah datanya ya, kalau untuk yang datanya data sekunder memang sangat terbantu jika kita olah datanya itu menggunakan Stata gitu ya. Oh iya, Stata itu siap. mm-mm, sangat terbantu dengan efektifnya begitu ya untuk Iya. Bagus. Oke, monggo Mas Danes. Oh, tadi Mbak Tari ya saya lihat sebelum Mas Danes. Mbak Tari, eh, Mbak Tari bertanya kah? Boten nggih, Mbak. Mas Danes silakan. Iya, eh, masih tentang three ways moderation. Eh, ini ada pertanyaan soalnya baru ini. Biasanya kan tuh kan dua aja. Eh, kalau kalau moderasi biasa kan ada X1, X2 sama Y gitu. Nah, X2 itu memperkuat X1 misal. Nah, kalau tri itu nanti interpretasinya gimana? Siapa yang perkuat siapa, siapa yang perlemah siapa gitu. Oh ya, itu berarti di penjelasannya ada yang ada di itu loh Mas, di jurnal artikelnya itu loh Mas. Jadi intinya semuanya itu memperkuat. Jadi kalau di contoh penelitian saya itu kan misalkan ya common law gitu ya, pelaksanaan hukum syariah yang kebetulan negara itu menggunakan sistem hukum common law gitu ya. Jadi eh, pengaruh
tadi ya contoh di artikel saya itu pengaruh leverage terhadap pilihan mudorobah ya akan semakin diperkuat oleh negara yang menggunakan atau yang mengadopsi ya pelaksanaan hukum syariah yang juga sistem hukumnya adalah common law. Nah, itu begitu interpretasinya. Jadi kan pelaksanaan hukum syariah ada dua, yaitu civil law dan common law gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau three ways tadi ya berarti kan eh, pengaruh leverage terhadap pilihan jenis suku mudharabah itu akan semakin diperkuat pada suatu negara ya yang pelaksanaan hukumnya itu adalah syariah dan mengadopsi sistem hukum common law seperti itu. Gitu Mas Oh, Danes. jadi kalau misalkan Interpretasinya gitu. Nah, oh, memang sebetulnya di dalam artikel itu saya karena diminta oleh publishernya ya, oleh jurnalnya supaya disingkat ya, karena kan terbatas itu Emerald itu maunya 7.000 kata gitu ya. Jadi saya kan bingung ya menyingkat-singkatnya yang mana karena interpretasinya itu sebenarnya panjang sekali. Tahapan tahapan moderasinya kan sebetulnya ada moderasi sebelum ke Triwes kan moderasi dua arah dulu, moderasi yang ini dulu pelaksanaan hukum syariah dulu, baru nanti ke Triwesnya gitu. Tahapannya kan sebetulnya itu gitu. Nah, tapi karena mintanya tuh disingkat gitu ya, hanya 7.000 kata, supaya mengurangi, akhirnya saya menjadi eh, apa tadi hipotesisnya tuh malah hanya menjadi berapa tadi 4 atau 5 gitu. Awalnya kan hipotesisnya tuh lumayan banyak ya 9 karena yang sebelum three ways atau yang dua arah dulu ya baru dua artinya moderasinya hanya satu itu juga saya hipotesiskan begitu. Tahapannya kan sebenarnya seperti itu. Nah, tapi karena ini disingkat sehingga saya langsung menggunakan dua moderasi seperti itu. Begitu Mas Danes. oh jadi anu ya, harusnya tuh dua arah dulu, habis itu Iya, baru iya, iya, berarti kalau dua arah signifikan berarti bisa lanjut iya, ketiga. iya, gitu. Oh iya iya iya. Oke, Cuman strateginya kan seperti itu. karena keterbatasan itu ya, keterbatasan jumlah ini ya, jumlah kata di artikel itu akhirnya hipotesisnya saya singkat. Aslinya Oh, kalau misalkan itu dijabarkan keseluruhan, hipotesisnya ada berapa? 9 atau berapa? Begitu Mas Danes. oke. Ya, terima kasih Bu Datin. Jin, sami-sami. Ya, Mas Danes, semakin malam ya, semakin ke sana, semakin ke sini ya, Mas Danes. Makin penasaran nih, Mas Danes ya. Oke, ini di kolom chat ada yang ingin bertanya, Mbak Datin, saya bacakan, mohon izin. Oke, untuk alasan memilih sukuk korporasi, bukan sukuk negara, serta pilihan ketika jenis sukuk tersebut. Terima kasih. Dan apakah ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya? Dari Mbak Tri. Oke. Iya, alasan di artikel ini ya untuk memilih suku korporasi ya karena memang suku kalau suku negara itu kan berarti yang menerbitkan negara ya. Saya di sini kalau untuk yang negara saya untuk faktor-faktor yang bisa mempengaruhi masih bingung juga nanti ya perlu ada referensi. Jadi sih memang saya batasi bahwa suku yang digunakan sebagai variabel Y di sini adalah suku korporasi. Nah, ini barangkali penelitian berikutnya suku negara ya dengan variabel X yang berbeda tentunya ya. Karena di sini variabel X-nya kan karakteristik perusahaan gitu ya, karakteristik perusahaan emiten ya. Jadi karakteristik perusahaan yang menerbitkan suku korporasi tersebut begitu. Nah, rekomendasinya ya mungkin itu bisa ya penelitiannya yang akan datang variabel-variabel yang digunakan tidak terbatas pada variabel karakteristik perusahaan saja yang kalau misalkan karakteristik perusahaan itu bisa dikatakan banyak, ya mungkin tidak hanya leverage dan profitabilitas saja ya, barangkali bisa ditambahkan untuk variabel-variabel yang lain. Karena berdasarkan referensi,
studi empiris sebelumnya ya, beberapa variabel karakteristik perusahaan itu juga ada yang mampu ya mempengaruhi ini ya, suku ya gitu ya. Nah, sehingga itu bisa digunakan seperti itu. Karena itu tadi saya sampaikan ya, pilihan kenapa saya pakainya leverage dan profitabilitas, saya mendasarkan pada teori trade off dan packing order tadi ya, yang itu lebih cenderung ke hutang dan ini ya profitabilitas seperti itu. Gitu. Kemudian rekomendasi lainnya ya barangkali apa ya, mungkin bisa dikembangkan ke apa memperluas tidak hanya di apa namanya di 10 negara itu ya, di negara-negara Eropa sekarang sudah mulai banyak ya suku yang ber apa bermunculan ya, penerbitan suku-suku yang ada di negara-negara Eropa itu juga sudah semakin banyak sekarang, karena saya kan main hanya Asia dan Timur Tengah saja ya, untuk Eropa memang belum. Seperti itu mungkin bisa ditambahkan untuk suku-suku di Eropa seperti itu. Intinya begini ya, kalau misalkan kita ingin publikasi di jurnal internasional barangkali ya, yang kemungkinan besar bisa dipertimbangkan ya untuk bisa diterima adalah ketika penelitian artikel kita itu cross country ya, datanya adalah data cross country, itu barangkali mungkin bisa menjadi pertimbangan ya untuk diterima gitu ya. Cuman kan kendalanya memang itu ya, akses data tadi ya. Seperti itu. Begitu Mbak Tri, Mbak Kusuma ya, jawaban saya sementara. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Datin. Oke, Ya, juga terima sama-sama. kasih untuk teman-teman semua atas responnya. Masya Allah, Loma Barik. Ya, aktif. Oke, kemudian kita lanjut ke acara berikutnya, ya, di mana adalah seremonial penyerahan sertifikat secara daring. Jadi kami mohon untuk semua teman-teman yang ada di room ini untuk berkenan membuka videonya. Kita akan dokumentasi. Siap. Wih, kelihatan tuh Mas Danes. Wih. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya ikut menyimak. Terima kasih Bu Masya Datin, Allah, Bu Loma Retno. Barik. Nih. Monggo yang lainnya teman-teman, silakan dibuka videonya. Oke, sampun ya, saya print screen untuk halaman pertama. Bismillah. Sudah halaman kedua, insya Allah menyusul. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah berkenan membuka videonya. Dan Alhamdulillah hari ini acara berjalan dengan baik. Insya Allah amin. Semoga dapat berkah. Kita masuki ke Amin. sesi tertutup hari ini amin. Sebelumnya izinkan kami mewakili seluruh tim acara yang bertugas pada malam ini mengucapkan Masya Allah terima kasih banyak untuk Mbak Datin Eriska Utami SEMSI yang telah berkenan menjadi narasumber kami hari ini pada kegiatan kajian Selasa edisi 21 teriring doa dan harapan semoga narasumber dan seluruh audiens senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Lahir batin untuk mengikuti terus ya di sesi kajian Selasa malam yang akan datang. Dan akhir kata, kami dari seluruh tim mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan dari kami untuk membawakan acara di malam hari ini. Allahumma afiz ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oh kasih ya, Mbak Datin, terima Bapak Ternun, Ibu. Mbak kasih semuanya. Datin. Ya, mohon maaf. Bu Datin, Bu Retno. Mohon, Mohon maaf Ibu Barakallah. untuk mohon izin. mohon maaf Bu Datin ya Bu Retno. Ya, Sekali untuk seremonial untuk memberi penyerahan sertifikasi kepada Ibu Retno dan Bu Datin. Kami dari perwakilan IAI untuk menampilkan sertifikasinya melalui daring Zoom. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Datin. Seperti kami berikan kepada oh, membarik ya. Datin Rizky Utami SMSI Ya, sebagai ya, pemateri jazakallah jasa khair. tema
three-way interaction moderation model of legal origin in strengthening the role of firm characteristic in choice of subtype dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 pukul 19.45 hingga 20.45 waktu Indonesia Barat dari Dewan Pembinaan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAEI DIY periode 2024-2028 Ketua Umum dan ditantangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Dan juga sertifikat kami berikan kepada Ibu Dr. Kusumawati Retno Setiorini SE AKMAK SCA sebagai moderator kajian Selasa malam dengan tema Three-Way Integration Model of Legal Origin in Strengthening the Role of Firm Characteristics in Choice of Subtype yang dilaksanakan juga pada tanggal 27 Agustus 2024 ya, dari Dewan Pemimpinan Wilayah IAIDY periode 2024-2028 yang ditangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Terima kasih pada Ibu Retno dan Bu Datin. Mohon maaf saya belum bisa menampilkan videonya, tapi dari perwakilan dari IAIDY, terima kasih sudah berpartisipasi sebagai moderator dan juga materi. Sekian dari saya, Bu Datin dan Bu Retno. Ya, terima kasih. Barakallah, terima Barakallahu kasih. Terima fikum. kasih Indra Aken, terima kasih Ya, Bu Retno, Bu Datin. oke, matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.